Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, musik tradisional mencerminkan ciri khas suatu daerah karena mengangkat dari kehidupan di suatu etnis maupun masyarakat tertentu. Nah biasanya musik daerah ini mengangkat tema-tema kehidupan dari suatu daerah. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu alunan merdu musik tradisional. Bersama saya Agnes Ramadhani dan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Ajalon Tarmizi selaku pelaku seni. Selamat pagi nih Pak Ajalon. Selamat pagi. Gimana Alhamdulillah kabarnya? kita diberikan kesehatan semua untuk pagi hari ini. Baik, kabarnya baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Tadi dari sekolah ya Pak datang ke sini Pak? Iya, tadi absen dulu kita. Absen dulu langsung datang ke sini nih. Pak Ajalon, ini kan sudah menekuni seni, emangnya sudah berapa lama sih Mak? Khususnya dari seni musik sendiri ya. Apa memang awalnya itu belajar secara umum dulu nih tentang seni? Iya, untuk seni ini memang kita dari sekolah ya. Karena kebetulan keluarga kita memang dari seni. Jadi kebetulan ada SMA yang namanya jurusan kerawitan. Kerawitan. Jadi kita memang unik, itu aneh itu. Kita coba dulu ini, coba kita nyatanya mempelajari ala-ala musik tradisional Bengkulu. Kebetulan kita memang dari SMP ini sudah diajarkan oleh orang tua ala-ala musik, tarian daerah-daerah Bengkulu ini. Semenjak SMP ya. SMP lah kita belajar. Waktu itu tadi jurusan kerawitan. Ya, ini untuk SMA-nya jurusan kerawitan karena ini setara SMK ya. Oh iya. SMK dulu ada STM, ada SMEA. Nah, kita khusus untuk jurusan seni ini di SMKI namanya. Ada sekolah menengah kerawitan Indonesia. Nah, jurusannya itu ada dua, cuma ada tari dan musik. Nah, kita kebetulan apa yang kita senangi awalnya, kalau yang tari silakan aja, dia memang dulu kita pakai tes bukan pakai nem. Jadi iya. fiskomotoriknya yang dilihat itu, bukan pengetahuannya. Nah, pengetahuan itu juga sama dengan sekolah umum. Setelah itu kita berlanjut lagi karena memang betul kalau SMK ini kalau hanya sekedar pengenalan alat musik tradisional yang ada di Bengkulu mungkin kayaknya kurang. Makanya kita alhamdulillah kita dulu tanpa tes masuk di harusnya IKIP Jogja, cuman karena jurusannya itu nggak ada, situ ada jurusan kerawitan. Kita ini salah kadang-kadang. Yang kerawitan di Kota Bengkulu ini mempelajari seni tradisi khusus Kota Bengkulu, sedangkan kalau kita di Jogja, kerawitan itu etnis yang ada berkembang di Jawa. Nah, makanya agak susah kita mengembangkan yang dapat dari Bengkulu ya. Berbeda. Makanya kita mengubah dari jurusan kerawitan itu, saya pilih etnomusikologi. Nah, di etnomusikologi itulah kita mempelajari seni tradisional yang ada bukan hanya di Kota Bengkulu tapi Nusantara bahkan dunia kan. Alat-alat musik tradisional yang berkembang di Nusantara dan dunia. Berarti memang waktu itu SMA-nya di Bengkulu ya? Iya, betul. Oh, sudah ada jurusan kerawitan waktu itu dulu, ya. Ya betul. Lanjutlah nanti kuliahnya di merantau Jogja, di Jogja. Ya, di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ya. Bapak sendiri kenapa sih Pak tertarik gitu ke arah seni? Karena memang dari awal waktu itu orang tua sudah mengajarkan ya? Iya, sebenarnya seni ini ada keunikannya. Ibarat sebuah garam, sayuran itu tanpa garam hampa ya. Jadi seni ini di kehidupan manusia ini bukan hanya sekedar bermain musik, etika, sikap, disiplin, kompak, semuanya diajarkan dan kerjasama antara kelompok yang menyatu dalam kegiatan
dalam pertunjukan atau menampilkan sebuah pertunjukan. Kalau kita menampilkan sebuah pertunjukan tentunya harus kompak. Bener. Harus ada penampilan yang bagus, disiplin yang dituntut. Kalau itu semuanya nggak ada, ya akan kita pertunjukkan nanti seninya nggak akan berhasil. Itu. Jadi kenapa kita ngambil seni ini? Ya mungkin tuntutan ya. Kita mau ngambil STM jurusan bangunan, tapi kan skill fisikomotorik kita kan di bidang seni. Jadi memang kita sesuai dengan skill dan kemampuan kita yang kita ambil. Karena kan kalau misalnya bahas seni itu kan seni itu banyak ya Pak ya. Iya. Ada seni musik, ada seni lukis, ya kan, ya. tari dan sebagainya gitu. Ya, Kalau Bapak berarti lebih tertarik ke arah seni musik, khususnya ya. musik tradisional ya. Iya. Waktu itu berarti waktu masih SMA ya. Belajar waktu itu seni musik yang ada di Bengkulu kan masih Cangkupan kecil waktu itu ya. Iya, betul. Waktu udah merantau ke Universitas di Yogyakarta, itu baru secara luas, secara umum. Waktu itu belajar juga seni musik di sana, tapi mayoritas Indonesia berarti. Kalau di Bengkulu kita spesifiknya musik tradisional Bengkulu. Nah kalau di Jogja ini karena saya mengambil jurusan etnomusikologi, bukan hanya musik tradisional dari Medan, bukan dari Sulawesi, Bengkulu, tapi Nusantara. Nusantara, terus juga sebagian alat musik dunia kayak samisen, safe, kan, terus ada siter. Kita belajar juga itu. Nah, etnomusikologi di Jogja ini memang terkhusus atau yang dipelajari di musik-musik yang ada di kawasan daerah atau wilayah daerah setempat. Juga musik tradisional di dunia. Seperti samisen itu kan ada musik biwa, ini ada musik Jepang, siter India, itu kita belajar itu. Nah, kenapa kita nggak kembangkan di Bengkulu alat musik tradisional yang kita pelajari di Jogja itu? Karena tentu saja alat musik yang kita pelajari kalau di Jogja memang ada karena untuk pembelajaran dari mahasiswa kan. Tapi kalau kita mau, memang mahal sekali alat musik itu. Kayak siter itu berapa India itu mahal sekali. Ya. Jadi makanya kita ambil yang kecil-kecil aja, mesti kayak suling, ada serdam atau kecapinya ya kita belajar itu. Alat musik tiap daerah itu kan beda-beda ya Pak ya. Dari cara memainkannya dan juga dari bentuknya, gitu kan. Ya, makanya saya bilang tadi, tumbuh dan berkembangnya seni tradisional di daerah ini tentunya ada keunikannya, keunikan dan ketertarikan. Seperti kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini banyak sekali. Kayak di Bengkulu Utara ini kita kenal adanya serdam, ada serunai, ada dep. Sedangkan di selatan kita kenal kulintang. Nah, serunai meskipun semua tempat kabupaten itu ada, tapi yang membedakan dari satu mungkin warna bunyi yang dihasilkan, bentuk penyajiannya kan, lagu-lagu yang dibawakan mungkin berbeda. Meskipun itu digunakan dalam sebuah penyajian yang sama. Nah, itu. Dari bahan pembuatan alat aja beda ya, Pak ya? Beda. Nah, tergantung ini topografi daerahnya. Kayak kita ini banyak ya karena pohon kelapa, pohon nangka. Nah, kita lihat alat-alat musiknya sesuai dengan apa yang ada di sana. Kayak pohon kelapa kita banyak do. Kita nggak ada perunggu, alat musik yang terbuat dari perunggu kayak di Jogja, Jawa Barat itu. Nah, kita kayak di Jawa Barat itu kenapa banyak suling, selendro, velok itu kan? Karena memang kawasan itu banyak di daerahnya banyak ini ditumbuhi pohon-pohon yang mudah untuk dipergunakan sebagai atas sarana untuk membuat alat musik tersebut. Nah, itu. Jadi benar-benar memanfaatkan apa yang ada di daerah situ, betul. Ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri emangnya aslinya orang mana, Pak? Saya sebenarnya dari Kota Bengkulu. Kalau orang tua ya selatan, orang tua ada campuran Lebong dengan Bengkulu Selatan. Lebong dan Bengkulu Selatan. Kalau Bapak sendiri nih, lihat alat musik yang ada di Bengkulu tuh banyak gak sih Pak? Banyak banget kan ya? Banyak macamnya kan? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa di daerah ini, di provinsi dari mulai utara sampai selatan ini banyak sekali kita temui alat musik. Di Bengkulu Utara ada yang namanya dep ya. Dep itu kayak redap atau seperti
alat musik yang digunakan dalam kesenian dendang Kota Bengkulu. Ada gong di sana, ada kulintang, ada serdam seperti ini kan. Nah ini, sedangkan di selatan ada juga. Yang membedakan itu tadi, meskipun alat itu sama, tapi bentuk penyajian dan cara memainkan yang berbeda, itu yang membedakan. Nah semuanya itu kenapa berbeda, inilah keunikan atau ciri khas ya, ciri khas dari kesenian tradisional yang berkembang dan tumbuh di daerah kita. Gitu. Bapak ini kan juga sebagai guru ya Bapak ya, guru di Iya, salah satu betul, SMA yang ngajar ya. kesenian Iya, ya kan. betul. Berarti Bapak juga secara tidak langsung mengajarkan Iya, kepada betul, anak-anak nih, betul, memperkenalkan ya. juga. Ya, inilah beda. Ada guru seni itu diambil dari bahasa Indonesia, dari matematika untuk kelebihan, kekurangan jam. Tapi kalau kita memang betul, ya dari ini spesifik mengajar seni budaya, karena etnomusikologi itu kan seni tradisi atau seni Nusantara. Nah inilah yang diajarkan apalagi di SMA, mulai dari SMP, SD bahkan SD, SMP, SMA itu sudah ada bidang studi yang namanya muatan lokal seni budaya. Nah itulah yang diajarkan. Kalau tari ya tari Bengkulu, tari daerah Provinsi Bengkulu. Meskipun kita ada buku paket ya, buku paket yang diberikan dari pemerintah kita pusat ya. Tapi tinggal guru bidang studinya itu mengembangkan. Kalau seandainya kita ajarkan angklung di Bengkulu, ya nggak apa namanya itu, nggak sinkron. Makanya tinggal guru yang bersangkutan bagaimana alat musik itu mungkin bisa dikomparatifkan atau diganti dengan alat musik tradisional yang berkembang di Bengkulu. Kayaknya kalau kita dol itu yang kita ajarkan. Terus kalau seandainya gendang panjang atau gendang muko duo di Bengkulu, ya itu yang diajarkan. Jangan kita coba-coba belajar alat musik daerah lain, karena kearifan lokal itu yang perlu kita ajarkan di sekolah ini. Nah, kalau seandainya kearifan lokal nggak kita ajarkan tari Jawa, gamelan, nah itu. Nanti kemasan untuk sesuatu menciri khaskan kesenian kita ya akan hilang. Iya itu, benar-benar. Memperkenalkan boleh Bapak boleh, ya, tapi yang diajarkan yaitu alat musik boleh. daerah yang ada di Bengkulu. Sebagai kognitif ya, pengetahuan untuk anak-anak bahwa di daerah Jawa ini ada alat musik ini, di Palembang ada alat musik, cuman kekhususan kita harus ajarkan di alat musik yang ada berkembang di Bengkulu. Oke, baik Pak Ajalon, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu alunan merdu musik tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.